عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat taufik dan hidayah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang tak kalah besarnya, yaitu nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah Ta'ala kumpulkan kita pada saat ini di sebuah tempat yang mulia, yaitu Baitun min Buyutillah, salah satu rumah Allah Ta'ala, salah satu masjid yang dikatakan bahwasanya tempat paling mulia di atas bumi adalah masjid, secara umum masjid. Alhamdulillah, semoga keberadaan kita di tempat ini menjadi sebab ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 20. Halaman 20. Kita ulangi sedikit yang paling atas itu karena kemarin pas waktunya mepet Isya. Waktunya hampir Isya semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kullu amalin la tastati'u an ta'malahu illa haitsu yarakan nas. Kullu amalin, setiap amal. Ini sudah kita baca pertemuan sebelumnya. Cuma kita ulangi sedikit. Kullu amalin, setiap amal, setiap ibadah, la tastati'u, yang tidak mampu, an ta'malahu, engkau kerjakan, illa, kecuali, haitsu yarakan nas, sekira engkau dilihat oleh orang banyak, kal haji, seperti ibadah haji, wal jihadi, dan ibadah jihad, wa talabil ilmi, dan menuntut ilmu, wa salatil jamaati, dan salat jamaah, wa ma jara majra dzalika, dan ibadah yang berlaku padanya hal tersebut, fa'alaika, maka engkau harus, an ta'malahu, an taf'alahu, engkau mengerjakannya, zahiran, secara zahir, kama amarakallah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wajahid nafsaka, dan lawanlah dirimu atau lawanlah hawa nafsumu, wasta'in billah, dan minta tolonglah dengan Allah. Jadi ujar Sidin, setiap amal yang kada mungkin kita mengerjakannya seorangan, ada ibadah yang memang dianjurkan untuk digawi secara bersama-sama, kada mungkin dikerjakan atau digawi menyorangan, seperti haji, kada mungkin haji sorangan, seperti jihad di jalan Allah Ta'ala, kada mungkin sorangan, seperti menuntut ilmu, hampir jarang sorangan menuntut ilmu, hampir kada ada orang menuntut ilmu itu sorangan, kecuali pian dasar bujar-ujar kita itu privat atau belampah atau mengaji duduk berduaan di lawan guru, mungkin menuntut ilmu. Kemudian wasolatil jamaah, dan salat berjamaah, salat jamaah di masjid, kada mungkin ya kalau kada mungkin kada dilihat orang, kecuali apa ngarannya semasjidan atau seberatan makmumnya orang kada melihat,
atau mati lampu zaman bahari kadap suaranya kedengaran mungkin. Tapi orang pasti pinandu lewat suara, pasti kenal lewat suara, pasti kenal. Jadi ujar Sidin, semua amal ibadah yang engkau kerjakan tapi kada mampu dikerjakan seorang, artinya mau kada mau pasti orang lain tahu kita mengerjakannya, maka apa yang harus kita lakukan? Ujar Sidin, gawi sebagaimana Allah Ta'ala menyuruh. Artinya Allah Ta'ala menyuruh sembahyang jamaah, tulaki ke masjid sembahyang berjamaah. Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW menyuruh kita gasan apa? Gasan singgah di taman surga ya. Kalau ujar Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian melimpas atau melewati di taman surga maka singgah. Wadah orang belajaran singgah. Gawi sebagaimana diperintahkan Allah, sebagaimana diperintahkan syariat, gawi seperti itu. Tapi ujar Sidin, wajahid nafsaka, tapi lawan diri sendiri. Artinya ketika hadir ke majelis taklim, ketika kita tulak sembahyang berjamaah di masjid, ketika kita tulak ibadah haji atau ibadah umrah, maka lawan sambil melawan diri. Artinya kada boleh riya, sambil berpander dalam hati, jangan sampai riya. Kita kawa tulak ke masjid, Allah Ta'ala menolongi. Kita kawa sembahyang berjamaah, Allah Ta'ala memberi kesehatan sehingga batis kawa berjalan. Dilawan diri supaya kada timbul rasa riya atau rasa ujub. Artinya supaya kada timbul rasa riya itu artinya minta lihat lawan orang, minta diperhatikan orang. Rasa ujub artinya rasa bangga dengan diri sendiri, dilawan. Bukan berarti kena apa alasan aku koler je sembahyang ke masjid, kenapa? Karena kelihatan orang-orang, kelihatan masyarakat, karena timbul riya. Dasar pian yang pengoler, dasar pian yang pengoler ke masjid. Aku je koler je hadir ke pengajian je karena kelihatan orang, karena timbul rasa riya. Itu kadarnya seorang yang takutan riya, seorang yang pengoler. Artinya tulaki gawi apa yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk bersama-sama berjamaah, karena sambil melawani diri seorang, sambil melawan hawa nafsunya. Wasta'in billah, dan minta pertolongan lawan Allah. Pada akhirnya lawan Allah Ta'ala juga kita minta tolong. Ya Allah, tolongi, mudah-mudahan kau ikhlas, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat riya. Itu ibadah yang apa? Yang mau kelihatan orang. Lalu jar Sidin, wa amma, dan adapun ma la yakunu minal a'mal, ibadah yang tidak terjadi dari amal-amal itu, bihadhil masabah, dengan tingkatan ini. Artinya ibadah yang memang bisa disembunyikan, memang bisa dikerjakan dalam keadaan diri sendiri. Maka ujar Sidin di sini, kasyam, seperti puasa. Puasa kan kada kelihatan tandanya, kesiam inggih. Ada orang misalkan biar Sidin puasa, Sidin sigarnya ada. Ada juga orang kada puasa, biar kada puasa Sidin lemas juga, tetap ada juga inggih. Kada kelihatan tandanya puasa inggih. Kesiam seperti puasa sunnah, wal qiyam, dan salat sunnah. Qiyam ini bisa diartikan tahajud, bisa diartikan salat sunnah lainnya. Wal qiyam, kemudian wassadaqah, dan bersedekah, kemudian wattilawah, dan membaca Quran. Jadi ibadah-ibadah yang mungkin kita kerjakan seorangan tanpa ketahuan orang lain, maka apa yang harus dikerjakan? Ujar Sidin, fa'alaika fi mithli hadhil a'mal, maka engkau harus kerjakan di amal-amal yang seperti ini bil mubalaghah. Mubalaghah itu jar kita berusaha sebisa mungkin fi kitmaniha, menyembunyikannya. Jadi disembunyikan mun puasa inggih. Artinya disembunyikan dari orang yang mungkin untuk disembunyikan. Amun umahnya yang memasak ada mungkin kan menyembunyikan dari umahnya kalau. Inggih. Jadi misalkan anak menyembunyikan supaya kada puasa, menyembunyikan supaya puasa kada ketahuan. Tetap ada yang tahu, pasti orang rumah tahu inggih pian bersahur atau apa, tapi usahakan jangan sampai banyak nan tahu, jangan sampai berkisah di luar. Jadi seperti itu, berusaha sebisa mungkin menyembunyikannya, karena memang inggih
setiap orang tuh harus bisi amal yang di apa ujar kita tuh di rahasiakan serta diistiqomahkannya, atau bahasa lainnya tuh setiap orang tuh harus bisi amal andalan. Misalkan pian cangkal beribadah sembahyang sunnah baik di rumah atau di masjid, nah itu harus ada setiap orang tuh, orang cangkal beribadah sembahyang, artinya ibadah yang sifatnya sembahyang, nah itu harus dicangkali. Yang karena ada lagi orang, aku aja ibadah sembahyang kada kawa banyak, tapi mun bersedekah banyak kawa aja enggih. Artinya sekedar 5 waktu aja alhamdulillah kawa sembahyang berjamaah, tapi mun hendak menambah sunnah tuh rasa ngalih. Namun kada kawa di sembahyang pian cangkali pulang nang lain, cari jalan supaya ada undasnya. Jar kita mun bahasa Banjar tuh ada bisi undas. Ada bisi undas, tahu pian kalau undas kalau enggih. Apa bahasa Indonesianya undas kada tahu. Ada bisi jagaunya amalian. Amaliyah tuh ada bisi jagaunya. Nggih. Misalkan pian hendak beribadah sembahyang berhimat kada kawa nggih. Kada kawa, paling kada ada amal lain yang pian kuati. Misalkan puasa. Aku sembahyang aja sekedar 5 waktu aja, artinya kawanya, tapi puasa kawa Senin Kamis istiqomah. Nah, Senin Kamis diistiqomahi artinya dikuati. Karena ada orang aku kada kawa puasa aja, pelaparan orangnya aja. Pelaparan orangnya sembahyang yang 5 waktu aja syukur sudah aja. Tapi kawa sedekah, menguati sedekah, maka itu yang dikuati inggih. Karena sebenarnya inggih kita tuh kada perlu artinya mun syarat masuk surga tuh kada perlu amal banyak. Kada perlu amal banyak inggih. Pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa ngarannya rukun Islam. Rukun Islam, jar kita pondasi Islam. Dijawab oleh Nabi, syahadat, kemudian puasa, syahadat, salat, puasa, seperti pian tahu, kemudian zakat, haji. Nah, seperti itu. Lalu ujar orang Arab Badui, ujar sahabat Nabi yang Arab Badui tadi, ulun menggawi itu ja. Lalu apa ujar Nabi? Aflah in sodak. Inya akan beruntung masuk surga asalkan bujur-bujur menggawi. Artinya syarat masuk surga kada mesti banyak amaliyah. Tapi karena di surga mun hendak tingkatan tinggi harus banyak inggih. Yang menentukan level dalam surga amaliyah banyak kadanya. Tapi syarat masuk surga kada perlu banyak amal. Sekedar rukun Islam digawinya sudah bisa masuk surga. Asalkan amaliyahnya tadi diterima Allah, asalkan ada ikhlasnya. Makanya mun kada salah sahabat Anas itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, beri ulun wasiat. Apa ujar Nabi kepada sahabat Anas? Ujar Nabi, akhlis niyataka yakfikal amalul qalil. Ikhlaskan niatmu maka cukup untukmu amal sedikit. Sedikit asalkan ada ikhlasnya pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Banyak mun kada ikhlas pian kada ada nilainya. Jadi ujar Nabi, akhlis niyataka yakfikal amalul qalil. Ikhlaskan niatmu maka cukup untukmu amal yang sedikit. Artinya sekedarnya aja syarat masuk surga. Yang penting wajib digawi seberataan. Itu aja syarat masuk surga inggih. Tapi level di dalam surga karena artinya tingkatannya yang menentukan apa? Yang menentukan adalah banyak amaliyah tadi. Tapi syarat masuk surganya kadang alih enggih. Kadang alih. Artinya kadang mesti nang harus sembahyang banyak, sedekah banyak kada enggih. Rukun Islam digawi, dijaga, yang wajibnya insyaallah enggih insyaallah masuk surga. Jadi ujar sidin amaliyah yang bisa disembunyikan, maka usahakan disembunyikan. Kemudian fa inna fi'laha, karena sesungguhnya mengerjakan amaliyah yang mungkin disembunyikan tadi, artinya yang bisa disembunyikan tadi, fisirri dikerjakan dalam keadaan sendiri, fisir dalam keadaan sendiri, afdal lebih afdal, mutlaqan secara mutlak, illa liman aminar riya, kecuali bagi orang yang aman dari rasa riya. Artinya sidin sudah terlatih, insyaallah kada ada ria di hati sidin. Kada apa-apa hendak sembahyang hendak sembahyang bemalam di masjid, sidin bemalaman sembahyang di masjid, mengaji di masjid inggih.
artinya kelihatan orang banyak kada apa-apa, asalkan yakin bahwasanya kada harapan ada rasa ria, asalkan yakin. Amun yang maawang-awang atau ujar kita yang masih ada kemungkinan ada rasa ria atau rasa ujub, maka lebih baik berhati-hati. Berhati-hatinya dengan apa? Dengan dikerjakan dalam keadaan sendiri di rumah atau di mana. Atau misalkan jersidin illa liman aminar ria, kecuali bagi orang yang aman dari rasa ria, wa amalal iqtida dan mengharapkan diikuti oleh orang lain, wa kana min ahlihi ay min ahlil iqtida, dan sidin termasuk orang yang diikuti orang banyak. Artinya kayak ini, amun sidin menggawi di hadapan orang banyak, cagar banyak namun pati sidin. Contoh misalkan ada orang, amun sidin memulai bersedekah, dilihat orang bersedekah, banyak masyarakat meniru sidin. Nah itu kada apa-apa memperlihatkan, bagus sidin memperlihatkan. Artinya disambat guru anu menyumbang seanu, karena mendengar guru yang lalu menyumbang, akhirnya masyarakat umpat banyak menyumbang. Sidin menyumbang aja, kada mau kalah umpat sidin. Asalkan memang orang yang ditiru orang lain. Atau misalkan pian di hadapan anak mengaji, di hadapan anak mengaji malam hari, di hadapan anak artinya sembahyang malam, tahajud, atau membawa anak bersedekah di hadapan anak supaya anak melihat, artinya supaya inya mengumpati, itu kada apa-apa inggih. Mun hal nangka itu dianjurkan, kada apa-apa dilihat. Tapi mun kada harapan ditiru orang lain, biar kita beribadah, kada harapan itu orang lain, baik di ibadah sorangan aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada kemungkinan kita nih ditiru orang lain, diumpati orang lain, bagusnya artinya diperlihatkan ibadah yang dianjurkan disembunyikan tadi. Tapi kalau kemungkinan kita ditiru orang lain kadeda, maka lebih baik kita sembunyikan biar orang nggak usah tahu. Nah, jadi misalkan di kampung tuh kayak sesepuhnya, atau misalkan di masyarakat tuh kayak yang tuha-tuhanya, sidin dia menyumbang saanu. Sidin, lihat sidin sembahyang sunnah aja sungsung ke masjid atau lain sebagainya, akhirnya orang mengumpati. Nah kayak itu kada apa-apa inggih. Sidin sembahyang sunnah aja, maka kita harus mengumpati ya. Misalkan kalau memang orang tersebut orang yang biasa diumpati oleh orang banyak, maka kada apa-apa sidin menggawi ibadah-ibadah yang dianjurkan disembunyikan tadi secara zahir, digawi di depan orang lain kada apa-apa. Tapi kalau tidak seperti itu, maka dianjurkan untuk menyembunyikan amal tadi tetap. Kemudian ra'a Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Umamah Al-Bahili salah satu sahabat Nabi, sidin melihat Abu Umamah oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang dilihat sidin? Rojulan, seorang laki-laki fil masjidi, di dalam masjid, bakian sedang beki sedang menangis, fi sujudi, di dalam sujudnya. Jadi Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili waktu di dalam masjid melihat ada orang sembahyang, pas sujud orang itu menangis. Pas sujud orang menangis. Pas sujud menangis. Lalu habis orang itu tuntung sembahyang, faqala, maka berkata Abu Umamah tadi, ni'mar rajulu anta, ni'mar rajulu, laki-laki paling baik itu adalah anta, engkau. Ujar Abu Umamah, engkau orang yang paling baik, atau piani dasar orang yang paling baik. Artinya sampai dalam sujud pun menangis, sedih. Artinya menangisi dosa atau menangis kekurangan dan lain sebagainya. Sebaiknya laki-laki atau sepaling bagusnya laki-laki adalah anta, pian atau engkau. Lau kana hadza, seandainya tangisan pian ini, fi baitika, di rumah engkau atau di rumah pian, haitsu la yarakan nas, sekiranya pian kada dilihat orang lain. Artinya pian menangis dalam sujud, ujar Abu Umamah itu bagus. Tapi lebih bagus lagi amun pian apa? Amun pian menangisnya di hadapan, artinya hanya di hadapan Allah Ta'ala, kada kelihatan orang di rumah, itu lebih bagus lagi. Jadi amun hendak menangis, artinya afdalnya kita menyesali dosa ataupun kekurangan lainnya, afdalnya di rumah. Afdalnya di rumah. Artinya sekiranya kada kelihatan orang.
Karena amun menangis pas sorangan artinya kan bujur-bujur karena ada rasa sedih, baik sedih karena merasa kurang beribadah, baik sedih karena rasa dosa. Lain mun di hadapan orang bahaya pian. Mungkin awalnya sama, sebabnya adalah karena merasa banyak dosa, tapi imbah menangis karena merasa, wah aku masya Allah leja, aku masya Allah, karena merasa. Itu yang bahaya, Jadi seperti itu. Artinya amun kawa berdoa, artinya berdoa menangis, sujud menangis dan lain sebagainya, meneteskan air mata dan lain sebagainya, amun kawa di rumah aja, artinya jangan sampai kelihatan orang. Tapi kita yang melihat jangan suuzon juga. Melihat kawan berdoa menangis atau sujud menangis dalam hati, paling diulah-ulah di kita. Paling diulah-ulah. Suuzon lawan orang. Artinya buruk sangka lawan orang kada boleh juga. Artinya seperti itu. Jadi kalau ada orang menangis, artinya kita melihat ada orang beribadah, berdoa menangis, kada boleh suudzon. Tapi yang menangis beribadah sampai menangis, berdoa sampai menangis pun afdalnya lebih baik kalau itu di rumah, jangan di tempat umum. Kemudian lagi Sahibuz Zubat itu pengarang kitab Zubat. Sahibuz Zubat, pengarang kitab Zubat. Zubat itu kitab yang berisi bait-bait syair. Bait syairnya itu menjelaskan tentang fikih. Ada 1080 bait. Jadi kalau pian tahu, ada kitab Alfiyah. Alfiyah itu jar kita kitab dalam ilmu nahu menjelaskan ilmu tentang gramatika Arab. Dalamnya itu berupa bait-bait syair sebanyak 1000. Nah, Zubat kayak itu juga. Ada kitab namanya Zubat. Zubat ini isinya 1080 bait syair, nang mana syair itu menjelaskan tentang fikih dan akidah serta ada tasawufnya juga. Sahibuz Zubat, pengarang kitab Zubat, sannafaha, beliau mengarang kitab Zubat itu, wa huwa fi safinatin, dalam keadaan Sidin berada di kapal. Dalam keadaan berada di kapal. Ma'a jama'atin, bersama orang banyak. Jadi pengarang kitab Zubat ini ngarannya Ahmad bin Ruslan. Jadi Imam Ahmad bin Ruslan ini mengarang kitab Sidin yang bernama Zubat itu waktu Sidin di kapal bersama orang banyak. Wakanu, dan mereka fi bastin, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, yaitu sururin, senang, wa aklin, makan, wa syurbin, minum. Artinya jadi kita orang yang di kapal itu lagi senang, lagi gembira, lagi makanan, lagi minuman di kapal. Kemudian wa huwa fi syughlin anhum bit tasnifi, dan Imam Ahmad bin Ruslan pengarang kitab Zubat tadi fi syughlin anhum, sedang dalam keadaan haur, syughlin anhum, dari mereka, bit tasnif, karena sebab mengarang. Jadi Imam Ahmad bin Ruslan tadi kada umpat beramian di kapal tuh, sidin haur mengarang ya, menulis, mengarang kitab. Falamma manakala an khatamaha, Sidin menghatamkan karangannya, menyelesaikan karangannya, menentukan tulisan kitab tadi. Ja'ala, beliau menjadikan min fauqiha, di atas karangannya tadi, hasatan, ada batu. Jadi anggap Sidin menulis kitab, lagi menulis kitab kayak ini nah. Menulis kitab, orang lagi beramian di kapal, lagi makan-makan, minum dan lain sebagainya. Sidin haur mengarang kitab, menulis kitab, mengarang. Nah, tuntung kitab itu ditulis, kitab itu oleh Sidin diikat pakai batu di atasnya, di anak batu. Ujar kita tuh kayak pemberat tembaku apa kayak itu nah. Yang amun orang amun supaya tenggelam barang tadi. Diandak atau diikat batu di atas kitab tadi. Kemudian wa min tahtiha, dan di bawahnya hasatan, batu juga, di anak batu.
Kemudian lagi sidin faromaha waromaha, dan sidin melemparkannya fil bahri, ke laut. Ba'daan mana'ahu, setelah beliau dilarang oleh minar romyi, dari melempar, man hadar, oleh orang yang hadir. Jadi sidin mengarang kitab, ngarang kitab. Dia setelah selesai mengarang kitab di kapal, diandaki sidin, di atasnya batu, di bawahnya batu juga. Lalu dilempar sidin ke laut. Lempar sidin kitab karangan tadi lo tuntung apa? Ibarat kita tuh tuntung tuntung menulis, dilempar ke laut. Atau ibarat mahasiswa tuntung sudah skripsi, lempar, udah filenya buang. Apa supaya apa maksudnya? Jar sidin di sini. Lalu sidin berucap, faqala lahum, sidin berucap, khalluni, biarkan aku, ujar sidin. In kana tasnifi khalisan liwajhillah, seandainya karanganku itu atau tulisanku tadi itu murni karena Allah Ta'ala, fala yadurruhul ma', maka tidak akan memudarotinya air. Artinya jar sidin, ini kitab sudah diandaki batu, bawah atas bawah. Artinya secara akal kalau dilempar kitab tadi ke laut tenggelam karena ada batunya. Lalu jar sidin, seandainya karangan atau tulisan kitabku tadi itu memang betul karena Allah Ta'ala, insya Allah kada harapan basah oleh banyu, jar sidin. Kada harapan basah oleh banyu, kada harapan mudarat oleh air. Artinya sidin hendak mentes ikhlas sidin, bujur-bujur ikhlas kada. Tapi luar biasanya di sini, fabisababi ikhlasi sahibi zubat, dengan sebab ikhlasnya pengarang kitab tadi, maka hamalal mauju kitabahu, ombak membawa kitab sidin ila syati'il bahri, ke pantai. Kada basah pian, tinggalam kada basah kada, tinggalam kada basah kada. Artinya dak terbujur karena sebab ikhlas. Karena sebab ikhlas kitabnya kada tinggalan, padahal ada batunya. Kemudian apa? Basah kada juga. Dan dibawa oleh ombak sampai ke pantai. Oleh ombak sampai ke pantai. Wa hunaka, dan di sana, unasun, ada orang-orang yang sayyadun, berprofesi nelayan. Ada orang-orang yang berprofesi nelayan. Kemudian faida, maka tiba-tiba kitab itu huwa fi syabakati ahadihim. Faida, maka tiba-tiba huwa, kitab itu fi syabakati, di dalam jaring, ahadihim, salah satu dari nelayan tadi. Artinya sampai di pantai ternyata masuk ke dalam jala atau jaring nelayan tadi. Fadhahaba bihi, maka dibawalah kitab tadi ila ahadi ulama tilkal jazirah, kepada salah satu ulama pulau itu. Faqara'ahu, lalu sidin membacanya. Artinya ulama yang di kampung situ diperlihatkan, ulun dapat tulisan ya di dalam jaring nih, nah di dalam jaring, di dalam jalalun ada tulisan kitab ya, coba pang pian baca. Faqara'ahu, lalu dibaca oleh ulama tadi. Fa idza huwa kitabun fihi fawaid, maka setelah dibaca tiba-tiba kitab itu adalah kitab yang luar biasa. Fihi, di dalamnya, fawaid, ada faidah-faidah. Artinya ada faidah, ada ujar kita itu keterangan-keterangan ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i. Artinya penjelasan madhab Imam Syafi'i. Kemudian fa'amara bi kitabatihi, lalu ulama tadi setelah membaca, oh luar biasa kitab nih, tapi siapa pengarangnya, ampunnya kada tahu. Ampunnya kada tahu. Karena sudah membaca isinya luar biasa, disuruh orang kampung bi kitabatihi, menulis kitab itu. Kemudian wa nasyrihi, dan menyebarkannya. Fantasyara, maka menyebarlah dzalikal kitab itu bi barakati ikhlasi muallifihi, sebab ikhlas pengarangnya. Jadi kayak itu enggih, luar biasa orang dahulu enggih, nulis karangan, nulis kitab. Habis itu apa, lempar sidin ke laut. Kalau memang ikhlas pasti akan bermanfaat, tidak mungkin akan rusak karena air. Ternyata memang betul inggih, karena sebab sidin ikhlas maka kada rusak oleh banyu, bahkan dibawa oleh ombak sampai ke pantai
akhirnya apa? Akhirnya dilihat oleh orang banyak, disalin, tersebar kitabnya sampai zaman wahyu ini. Makanya ujar atas karena alasan selain Allah, artinya tujuannya bukan karena lillahi ta'ala, in hadama, maka pasti akan hancur, wan fasal, dan akan tercerai-berai. Jadi misalkan contohnya orang mengadakan majelis di rumah atau pengajian di rumah, kalau niatnya lillahi ta'ala, insyaallah majelis tadi akan berlanjut terus. Sidin sudah meninggal, anak Sidin melanjutkan, anak Sidin meninggal, cucu Sidin melanjutkan pengajian di rumah. Artinya ada aja yang melanjutkan. Tapi amun sudah sesuatu itu bukan karena Allah Ta'ala, paling satu generasi Sidin meninggal, anak kada melanjutkan lagi. Makanya makana lillah dama wattasal. Sesuatu itu kalau karena Allah akan terus berkesinambungan, wattasal, dan akan bersambung atau berlanjut. Tapi kalau bukan karena Allah, hancur, pasti hancur. Kemudian hukiya an Ikrimata, kisah lagi ini, hukiya dikisahkan an Ikrimah, dari Ikrimah, anna rajulan, bahwasanya ada laki-laki, marra ala syajaratin tu'bad, melewati satu pohon yang disembah, min dunillah, selain Allah Ta'ala. Jadi kisahnya kena ada laki-laki melihat pohon ganal ini disembah orang. Jadi ada ahli ibadah, laki-laki ini ahli ibadah, melihat di kampung itu ada pohon ganal ini sekalinya dijadikan orang sesembahan, atau kain kuning, pohon ini kain kuning bandak sesajen, di bawahnya banyak ini, misalkan disembah orang. Karena dalam kisahnya itu Sidin tuh hendak menabang pohon tadi. Sekalinya dihadang oleh iblis. Iblis menyamar, hendak kemana aja iblis? Hendak menabang pohon yang disembah tadi. Hadang-hadang lo aja iblis. Kenapa menabang? Apa untungnya aja iblis? Karena bakal hilon iblis beberapa ronde. Artinya pas hendak menabang karena ikhlas, menang melawan iblis. Tapi pas karena menabang bukan karena ikhlas, sekalinya kawa dikalahkan iblis. Jadi itu karena ada kisahnya. Jadi salah satu teori atau ujar kita, prinsip penting ketika kita mengerjakan sesuatu, ya tadi yang diucapkan oleh ulama atau orang bahari tadi, maka nalillah dama wattasal, wa maka nali ghairillah in habdama wan fasal. Kalau sesuatu itu digawi atas dasar lillahi ta'ala, maka pasti akan berkesinambungan terus. Artinya kada mungkin pagat. Pian mengadakan apa aja, acara kah, mengadakan rutinan kah, mengadakan apakah, mengadakan apa. Kalau niatnya karena Allah Ta'ala, insya Allah artinya 10-20 tahun terus berlanjut itu. Artinya ada dananya kah, kada ada dananya kah, artinya untuk menjamu orang dan lain sebagainya. Misalkan mengadakan pengajian, kalau sudah sebabnya karena Allah Ta'ala, insya Allah bersambung terus. Tapi kalau sudah li ghairillah, in hadama wan fasal, pasti hancur. Artinya pasti pagat suatu saat. Pasti pagat suatu saat. Jadi itu prinsip penting kita ketika kita hendak membuat sebuah rutinan atau ibarat kita tuh acara atau amaliyah. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah Ta'ala yang diberikan keikhlasan dalam setiap amal. Dalam setiap amal, karena seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, al-ilmu wal ibadatu la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Ilmu dan ibadah itu tidak akan bermanfaat kalau kada ikhlas. Mudah-mudahan artinya kita bisa mengamalkan ini dan belajar tentang ikhlas dan bisa mempraktekannya serta dimudahkan Allah Ta'ala dalam mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyati kulliha wa ala kulli niyatin salihah bisyirri nabi wa alin nabi wa bisyirri suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi 'amalihi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'ah wal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.